Ya. Oh iya tadi Ustaz, sholat kan kita udah sholat berjamaah. Jadi kita mau pulang ini, mau sholat berjamaah, mau apa supaya istri dapat sholat berjamaah, jadi kita imam di rumah. Niatnya kayak gimana? Ya niatnya kita sholat sunnah. Sholat sunnah. Istri sholat fardu. Oh, Kita 2 rakaat saja. Nanti 2-nya istri lanjut. Kalau maghrib ya tinggal nambah 1 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa minggu yang lalu saya ditelepon oleh Ustadz dari Lombok. Dia menghadapi pertanyaan, nah, bagaimana ada orang yang datang ke masjid sementara sholat berjamaah sudah bubar. Sedangkan kita ini ada satu orang yang menemani dia sholat berjamaah. Apakah dia harusnya jadi imam atau jadi makmum? Nah ini sedangkan dia menemani dia sholat, sehingga si masbuk ini dapat, si yang terlambat datang ke masjid ini dapat pahala jamaah. Itu sudah ada dalam hadis Abu Dawud tadi ya. Yaitu baca coba ulang lagi. Yang kedua. Nah hadis Abu Dawud tadi. Sebentar. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yang itu. Yang dikirim Taslim tadi. Iya. Coba baca. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ada seseorang yang datang sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari sholat. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat, "Siapakah yang mau bersedekah untuk orang ini?" Yaitu melaksanakan sholat bersamanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 574, Tirmizi nomor 220, Al-Hafiz Ibnu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Nah itu Ustaz. Itu ya. Berarti kita dibenarkan menemani orang yang terlambat datang ke masjid dalam keadaan sholat jemaah sudah selesai bubar. Kemudian bila ada orang yang ingin bersedekah, berarti ini pahala sedekah, sodakoh dengan sholat. Nah, tapi yang ditanya oleh kawan saya ini, sebaiknya yang bersedekah ini jadi imamnya atau makmumnya gitu. Kira-kira gimana? Kalau saya Dan misalnya sholat asar nih atau zuhur, berarti kan 4 rakaat. Kalau yang terlambat tadi jadi imamnya mungkin rakaatnya seperti itu, 2 tasyahud pertama, baru 2 lagi tasyahud terakhir salam, mungkin gitu. Tapi yang bersedekah ini yang jadi imamnya gimana coba? Kalau saya pernah gini Ustaz. Nah, kira-kira gimana Ustaz? Jadi kalau dulu selama ada kawan gitu, kita karena dia mau nemani sholat dia, kita jadi makmum dia. Tapi saya pernah dengar dari Ustadz Adi Hidayat, kalaulah memang siapa ini bacaannya masih kurang, nggak apa-apa, seorang yang ini jadi imam, itu pun sama juga kayak begitu. Nah, gimana Ustaz? Pertanyaannya lagi begini, bagaimana? Karena ini orang biasa melafalkan niat, usolli gitu kan. Jadi niatnya kayak apa gitu? Yang tadi dia sudah ikut sholat berjamaah bersama imam masjid, berarti itu sholat fardu. Nah yang sekarang sholat apa gitu? Niatnya sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, kenapa rakaatnya mirip dengan sama dengan sholat fardu gitu? Kalau itu pernah juga dengar dari Ustaz Adi Hidayat gitu kan, ketika dia sholat sunnah, datanglah siapa ini, dia mau sholat wajib, dia kan nggak tahu nih dia lagi sholat sunnah, dia langsung ikut, lanjutkan aja sholat sunnahnya itu. Terus kemudian siapa ini sholat wajib. Ada juga
diperbaiki lagi niatnya, walau alam. Gimana Kak? Kalau begitu berarti rakaatnya berbeda, sunnah dan wajib tadi, jumlahnya. Iya, dilanjutkan aja sampai selesai. Oh, gitu. Makanya dia kan tinggal 1 rakaat aja. Ya, 1 rakaat. yang aman begini. Andaikan dia tak bisa jadi imam, yang mau sedekah ini jadi imamnya, ya dia cukup sholat 2 rakaat. Iya. Cukup sholat 2 rakaat, sholat sunnah, si makmum 4 rakaat. Ketika imamnya udah salam, dia lanjutkan naik 2 lagi, menyelesaikan yang tersisa. Tapi kalau saya pribadi selama kita sudah niat itu untuk sholat sunnah, bersedekah atas saudara kita, kalau kita mau lengkapkan, sempurnakan dengan seperti sholat duhur, ya nggak apa-apa. Karena itu niatnya yang penting, itu niat sholat sunnah, bukan sholat fardu kedua kali, enggak. Jadi para ustadz, Buya Yahya juga menyebutkan gimana suami di masjid sudah sholat berjamaah, di rumah dia menemani istri untuk dapat jamaah juga. Nah, maka di masjid sebagai sholat fardu, di rumah sebagai sholat sunnah, gitu. Ini menarik nih Ustadz nih, Pak Musab. Ini seolah-olah senada dengan kosor. Ini kan, kosor itu kan orang safar sama orang tempatan itu bisa jadi kolaborasi juga. Maksud saya tadi ada orang yang memang tempatan 4 rakaat duhurnya sama orang ini bisa gabung, tapi yang orang kosornya ini ambil 2 saja. Bisa begitu kan? Enggak, posisinya jadi imam atau makmum orang kosornya. Gitu. Yang orang kosornya itu jadi makmum. Nggak bisa. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kosornya jadi makmum, ini imamnya 4 rakaat nih, orang mukim. Sementara imam berdiri lagi, masa makmumnya salam? Oh iya, jadi yang bisanya itu harus jadi imam sih. Kalau sudah niat jadi makmum berarti mengikuti Imam. gerakan imam. Imam belum salam, jangan salam. Oh begitu Ustaz ya. Oh, iya. Jadi yang benar, Iya. yang kosor inilah jadi imam. Oh iya, sama itu yang saya maksud tadi. Ya. Ya, imamnya yang kosor ya. Kalau terjadi di pelabuhan Sekupang apa? Pelabuhan apa tuh mau ke Jakarta tuh? Apa pelabuhan tuh, Pak? Saya pernah Jakarta, Pelabuhan Batu Ampar. Batu Ampar ya, Batu Ampar. sama ulama Saudi waktu masih di Bali, ada turis ini ulama. Karena dari mana saya menganggap dia ulama, ya hari-hari yang dia bicarakan ya urusan akhirat saja gitu. Sebab kalau turis Arab yang nggak ulama, nanti ngomongnya ini pergi kemana lagi kita, kayak begini. Yang diomongin dunia saja. Nah ini yang diomongkan akhirat. Nah waktu sholat, ayo sholat. Kamu jadi makmum, saya jadi imam. Karena saya musafir, 2 rakaat, selebihnya sisanya kamu lanjutkan sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi nggak mungkin 2 di belakang. Iya. Yang menghajatkan 2 rakaat di belakang orang yang 4 rakaat nggak boleh. Jadi tadi kalau saya bilang mirip dengan tadi Pak Musa pertanyakan perihal apa tuh? Perihal sedekah sholat, Ya. kurang lebih sama saja. Kalau yang ini bukan sedekah, yang Ya. mukim dengan yang musafir, Ya. karena sama-sama fardu. Oh ya, maksud Anda nih masalah jumlah rakaat itu yang akhirnya bisa jadi gabung juga, beda dari sunnah sama yang wajib. Jumlahnya berbeda rakaat. Jangan dikatakan digabung. Maksudnya di sini bahasanya jangan digabung. Ya. Tapi orang mukim bermakmum kepada orang musafir. Kalau musafirnya mengkosor, tidak boleh dia jadi makmumnya orang mukim. Orang mukim. Karena yang mukim dia tidak kosor. Kalau dia jadi imam, maka musafir pun harus ikut. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan sebagai imam supaya diikuti gerakannya. Kalau berdiri, makmum berdiri. Kalau duduk, makmum duduk. Kalau
imam berdiri terus makmum salam. Nah, ini makmum apa namanya? Ada dua ini Ustaz, perbedaannya. Saya pun ini juga kan gitu. Yang pertama, ini Ustaz juga nyampaikan. Yang pertama ketika kita satu tempat, kita umpamanya kita jumpa di pelabuhan Batu Ampar nih, kita sholat berjamaah bersama. Ini sholat zuhur lah yang pernah kita alami ini Lebaran Idul Fitri kemarin. Ketika itu kita disuruh jadi imam, kita ini mau perjalanan. Ya. Nah, sementara kita di jamak, jamak takdim ya, kosor. Akhirnya kemudian kita 2 rakaat, kita 2 rakaat kan, habis itu 2 rakaat lagi asar kan, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar kan. Akhirnya orang tempatan ini nggak mau. Orang yang mau safar nih Pak, kami mau ini. Jadi bapak yang mukim, bapak jadi imam gitu kan, nggak mau kan gitu. Jadi kata itu ini kata Ustaz itu yang seperti itu yang ini. Yang kedua begini Ustaz. Yang kedua, masya Allah, yang kedua dia ini sudah sholat. Dia sudah sholat, tapi orang ini yang baru datang ini nggak tahu. Jadi kemudian dia kan ditepuk kan. Akhirnya karena dia tadi itu jamak takdim 2 rakaat, ini kan dia mau sholat zuhur nih. Maksudnya jamak mau ngasih tahu itu kan. Jadi Ustaz ini katakan kalau sudah begitu gitu. Ini walalam Ustaz. Kalau sudah begitu lanjutkan. Nggak usah lagi, nggak usah kita kasih tahu kalau kita sholat sunat, nggak usah kita kasih tahu kalau kita lanjutkan, kita bersedekah sama dia gitu. Tetapi kalau kita belum tahu ini mau sama-sama berjamaah nih, kemudian kita ini kan di jamaah nih, kita habis 2 rakaat kan salam, orang ini kan 4 rakaat ini, kan begitu. Oke, otomatis kan kita nanti ajan lagi tuh, komat lagi untuk sholat asar kan. Akhirnya yang apa nih Pak, bapak kami ini ya begitu. Itu gimana Ustaz? Ya rakaatnya paling sedikit lah ya jadi imam. Walaupun dia musafir. Andai kan ada makmum datang, makmumnya ini orang mukim, ya nggak usah dikasih tanda begini, biar aja, nggak ada yang salah kok. Andai kan kita salam duluan, dia akan lanjut. Andai kan sisa 3, dia kan nambah lagi 3. Nggak ada yang salah. Cuma yang masalah ini kan rame nih keadaan waktu itulah, praktek ini rame. Jadi kita ada apa? Kita kan habis itu 2 rakaat salam, kan ini masih sholat nih di belakang nih. Akhirnya kan itu komat lagi tuh. Sholat asar ini kan masih ngejar nih yang belakang ini gitu. Masih melanjutkan. Apa-apa. Makanya jadi imam sebelum memulai, coba yang musafir mana? Musafir depan ini. Biar nanti melanjutkan jadi satu sop. Yang kedua ada subhanallah nanti. Subhanallah katanya. Jadi dikumpulkan dulu ya. Dikasih tahu lah. Memang apa yang musafir itu. Jadi bayan hidayah dulu. Kasih tahu. Bukan bayan tapi iklan. Sama seperti ini juga ini kan jadi ini. Itulah karena dakwah ini nggak disampaikan kan. Ini pengalaman praktek di lapangan. Jadi dakwah ini nggak disampaikan, akhirnya banyak orang yang nggak tahu. Macam ini surat Alif Lam Mim Sajadah. Biasa hari Jumat kan dipakai tuh. Iya. Jadi subuh Ustaz. Jadi ceritanya saya ini di Tanjung Balai Karimun nih. Ada kerjaan 6 bulan di sana. Di nggak saya sebut lah perumahan. Ini perumahan elit. Dan banyaklah di sana orang-orang berilmu lah ibaratnya saya pikir IAIN, SAG lah. Jadi orang sudah daerah perkotaan. Kita pikirkan ini kan sudah tahulah mereka nih. Paham, nggak perlu kita jelaskan kan? Kebetulan waktu itu kita mungkin jadi imam. Kebetulan nih, mungkin imam tetapnya nggak datang hari Jumat. Jadi ketika itu kita kasih tahu sama satu orang aja. Kita kan nanti sok-sokan aja macam kita macam nggak tahu aja orang sini kan gitu kan. Nah, itu kesalahan saya lah. Akhirnya kita bawa Alif Lam Mim Sajadah. Habis itu Ustaz, kan kita langsung Allahu Akbar sujud ya kan. Sujud tuh Alif Lam Mim Sajadah baca apa itu sajadah wajhiyah itu kan.
Kemudian habis itu kan berdiri lagi itu kan. Habis itu subhanallah. Subhanallah. Jadi kalau yang dibilang Ustaz tadi itu betul lah dikasih tahu. Nah, ini Di iklan. melenceng lah. Di iklan. Dari judul. Pengalaman. Tapi sekarang saya menceritakan topik yang sama. Saya alami sendiri. Iya. Ketika dalam perjalanan, tapi saya tidak kosor karena perjalanannya pendek. Ada orang perjalanannya agak jauh. Dia mau kosor, tapi bermakmum kepada orang mukim. Ketika tasyahud pertama, imam berdiri, dia salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Habis itu naik lagi, ikut lagi. Aku tanya, tadi sholat apa? Sholat zuhur dan asar. Lah kok motong begitu? Nggak ikut imam dia. Enggak ikut gerakan imam. Melepaskan diri dari imam. Iya, saya kosor gitu. Enggak boleh seperti itu. Harus ngikut imam. Oh, boleh kok. Karena dia mungkin Pemahaman nggak suka disalahkan. Akhirnya dia ngomong aja sebagai pembelaan diri. Iya. Kata guru saya boleh. Saya tahu gurunya. Gurunya ya yang buat kajian Ahad pagi. Saya pikir nggak mungkin gurunya ngajarin begini. Semua guru itu sama, agama itu sama, agama Islam sama. Nah, udahlah. Bagusnya kamu tanya lagi kepada guru apa yang sudah kau lakukan. Nanti semoga gurumu bisa meluruskan dan memperbaiki. Gitu aja. Jadi jadinya kalau yang kosor jadi makmum kayak begitu. Ya. Oh iya tadi Ustaz, sholat kan kita udah sholat berjamaah. Jadi kita mau pulang ini, mau sholat berjamaah, mau apa supaya istri dapat sholat berjamaah, jadi kita imam di rumah. Niatnya kayak gimana? Ya niatnya kita sholat sunnah. Sholat sunnah. Istri sholat fardu. Oh, sholat. Kita 2 rakaat saja. Nanti 2-nya istri lanjut. Kalau maghrib ya tinggal nambah 1 lagi. Sholat sunnah ba'diyah. Ya bisa ba'diyah, bisa juga sholat sunnah sedekah gitu aja. Oh. Tapi nggak usah disebut sedekah Allah. Tapi kan apakah diajarin lagi? Tapi kan nggak mesti ya Ustaz ya. Karena kan kita sholat ini kan dia udah dapat juga istri itu 28 rakaat. 28 derajat. Iya, tapi kan kesannya kayak gimana ya kalau istri kita pulang-pulang, ayo sholat aku imami. Nah, kalau kita nggak apa-apa lah. Saya takutnya nanti persepsi kita, jadi kita ini semua pulang sholat lagi, semua pulang sholat lagi. Artinya membahagiakan istri. Boleh lah kalau kesannya begitu. kan. Iya. Kalau begitu boleh lah. Iya kan contoh itu. Tapi kalau terus-terusan, kalau terus-terusan. Tapi saya pernah dengar begini Pak, saya pernah dengar hadis ini Ustaz. Jadi apabila laki-laki berjamaah di masjid itu mendapat pahala 27 derajat. Istri mendapat satu yang dia buat ditambah 27 28. Nah, itu yang saya Ini bilang. fadilah ini kan tentunya untuk menggairahkan, untuk bersemangat beribadah berjamaah bagi kan. Ini bagaimana Ustaz ini terkait tadi? Tadi yang dibahas oleh Buya Yahya, ulama kita juga. Ketika adzan selesai di masjid belum iqomat, segera istri diajak sholat sama suaminya. Jadi sholat berjamaah dengan istri di rumah sebelum masjid iqomah. Sehingga habis sholat berjamaah di masjid, kalau ada acara di masjid, musyawarah, taklim itu nggak perlu pulang dulu. Sebaiknya sebelum waktu sholat ya. Ya. Jadi sampai Bukan, di sebelum iqomah. sebelum iqomat. Oh. Kalau sebelum waktu sholat salah. Kita sholat tuh masuk waktu sholat. Oh iya. Jadi sampai kita pergi ke masjid langsung sholat fardu ah. Ya. Kita udah sholat sunnah di rumah. Kita sudah sholat sunnah di rumah dengan menjamaahkan istri. Ini bisa dibuat ini kalau memang jarak Rumahnya rumah dekat rumah masjid. Nah, betul Pak. Rumah dekat rumah masjid, kemudian Tapi ada syaratnya istri harus ada di rumah. Kalau istri di Jakarta, kita di Batam nggak bisa deh. Ini ada yang serempet ya ini. Ada yang serempet dikit ini.
Terus kemudian jarak antara di masjid nih, mengatakan ada setiap masjid beda-beda kan. Antara mulai azan sampai iqamah kan berapa menit kan? Kalau memang jaraknya mungkin di atas 10 menit masih bisa lah. Kira-kira gitu. Ada yang sebentar dengan tapi Ya. umumnya lama ya dulu ya. Kalau bisa imamnya di nego lah. Karena gini yang rata-rata kalau macam kita di Batam ini itu cepat komatnya. Kadang-kadang kita nggak bisa 2 kali sholat sunat. Iya, nggak bisa. Contoh zuhur itu kan aturannya 2 kali kita. 2 rakaat kan sebelum zuhur kan. 4 rakaat lah. 4 rakaat. Akhirnya kita karena memang cepat-cepat nggak bisa 2 rakaat itu kan buru-buru. Itu tuh langsung komat. Nah, itulah keadaan kita ini. Nah, diganti. Kalau nggak bisa sebelum, ya dilakukan sesudahnya dengan niat sebelum. Gitu. Makanya maksudnya tadi prakteknya macam yang dibilang Pak Taslim tadi, kita sholat ini akhirnya ketinggalan takbiratul ula sama istri kita ini. Jadi lebih ininya. Enggak kan kalau 2 rakaat sempat lah, kan langsung gerak. Ah gini Ustaz, ini lagi ini satu lagi. Ini pengalaman lah ya. Satu masjid besar nih. Jadi dia ini sholat sunat. Sholat sunat qobliyah lah, qobliyah zuhur. Sementara mungkin dia tadi terlambat wudhu, akhirnya ini orang udah siap sholat sunat, dia pun mulai sholat sunat. Siapa muadzin dah komat. Akhirnya dia kan baru 1 rakaat, dikejar dia ini Ustaz. Akhirnya ketinggalan takbiratul ula. Nah itu bagusnya gimana Ustaz? Idza uqimatis shalah. Jika telah didirikan sholat fardu, tinggalkan. sholat. Tak boleh ada sholat. Ya Langsung dia batalin aja. batalkan ya langsung kan. Ini dikejar dia. Nah, ini praktek juga. Dia mesin baru. Jadi dikejar. Kadang ada juga orang yang dikasih tahu ini kan dia nggak ini kan. Dengan kita bikin cerita begini kan ini kenyataan. Iya, bisa betul. tahu kan. Inilah dakwah tadi kan. Ya belajar. Ini praktek di lapangan. Nah, Ustaz ini terkait tadi masih yang kayak patahin kan. Ada cabang-cabangnya nih kan. Bagaimana seumpama kita sebagai suami meskipun dia tahu sebaik-baik perempuan itu sholat di rumah, sebaik-baik di rumah ya di kamarnya, di mihrabnya gitu kan. Tapi kita mau punya variasi sendiri, entah ini bid'ah hasanah entah apa, saya tak paham. Saya mau nanya aja, bagaimana kalau kita punya variasinya begini? Kita sesekali mengajak istri kita ke masjid untuk subuh saja khususnya. Bagaimana, boleh tak? Boleh. Itu juga ya. Atau tiap hari subuh subuh? Boleh juga ya. Boleh. Untuk hal-hal yang Mau setiap hari 5 kali juga boleh. enggak, ini untuk pertanyaan untuk subuh saja. Lah iya, sekarang sudah dijawab pertanyaannya. Ya. Ditambah lagi bonus gitu. Bonus 5 waktu ya. Sebab apa? Rasulullah SAW telah mengatakan sholat wanita di rumah lebih dicintai Allah daripada sholatnya di masjid. Sholatnya di kamarnya lebih dicintai Allah daripada sholatnya di rumahnya. Jadi di kamar. Tapi ada hadis lain menyebutkan janganlah kalian para suami melarang wanita untuk pergi ke masjid, sholat di masjid. Begitu fleksibel. Nggak boleh dilarang. Umar radhiyallahu anhu ketika melamar Atikah. Atikah itu jandanya Abdullah bin Abu Bakar. Maka Atikah mensyaratkan, saya mau diperistri kamu, wahai Umar, ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah jangan larang saya sholat di masjid. Ya kan, kata Umar, kan wanita lebih baik sholatnya di rumahnya atau di kamarnya. Iya. Tapi kan kamu tahu juga hadis Rasulullah Tidak boleh melarang. melarang wanita ke masjid, tidak boleh. Kayak gitu. Jadi andaikan wanita, kenapa wanita tidak boleh dilarang ke masjid? Ya kadang-kadang wanita bosan di rumah. Jadi Rasulullah SAW memberikan jalan. Janganlah rasa bosan itu menghancurkan kita. Sama seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang belajar agama ada rasa jenuhnya juga. Maka Sayyidina Ali katakan, ayolah kita bersair. Setelah kita bosan belajar fikih, maksudnya bosan itu hidup itu perlu variasi. Seperti macam jenuh lah gitu. Jangan monoton. Gitu. Oh, monoton. Oh iya. Nggak boleh orang bosan belajar agama itu. Tapi hidup itu ada variasi.
Ya, mudah-mudahan kita bisa banyak memberi manfaat kepada orang lain. Amin. Subhanallah. Subhanallah.